Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ayyuhal ummahat rahimakumullah, ibu-ibu hadirat jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita sampai waruya anil fadili. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anil fudaili ibni Iyadin rahimahullahu ta'ala annahu qala balagona annahu yuja'u bidunya yaumal qiyamati tatabakhtaru fi zinatiha wa bahjatiha fataqulu ya rabbi ij'alni li ahsana ibadika daran, fayaqulu Allahu azza wa jalla la ardaki daran lahum anti la syai'a kuni haba'an manthuran fatasiru haba'an manthuran. Waruya diriwayatkan anil Fudail ibni Iyad rahimahullahu ta'ala annahu bahwasanya qala beliau berkata, balagona telah sampai kepada kami, artinya sampai yang disampaikan oleh Rasulullah sampai kepada Imam Fudail, annahu bahwasanya yuja'u bid dunya yaumal qiyamati, akan didatangkan bid dunya dengan dunia. Jadi dunia nanti Allah bakal datangkan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Tatabakhtaru fi zinatiha, yang mana bagus ya, tatabakhtar bagus fi zinatiha, di dalam perhiasan dunia, wa bahjatiha, dan kemewahannya daripada dunia. Jadi nanti dunia di yaumil qiyamah dia datang, dunia yang ada sekarang nih, nanti di yaumil qiyamah dia datang menghadap kepada Allah dengan perhiasan yang sangat bagus dan juga kemewahan dunia. Artinya dunia itu menghiasi dirinya sendiri. Fataqulu, setelah itu dunia berkata, ya Rabbi, ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya, kata dunia, li ahsana ibadika daron, untuk hambamu yang paling baik, daron, tempat. Jadi dunia ini menginginkan dirinya atau zatnya, dia ingin menjadi satu tempat yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang paling baik. Ya, kalau di dunia ini kan Allah siapkan dunia buat siapa aja, yang mau beriman ada, yang kafir ada, yang ibadah ada, yang nggak ibadah ada juga. Tapi nanti di yaumil qiyamah ya, dia berhias, dia memperindah dirinya dengan berbagai macam kemewahan dan keindahan,
Karena apa? Karena dia ingin memohon kepada Allah untuk dijadikan satu tempat untuk hamba-hambanya Allah yang paling baik, artinya yang paling beriman kepada Allah. Bagaimana tanggapan Allah tatkala dunia minta seperti itu? Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman kepada itu dunia, la ardaki daron lahum, la ardaki daron lahum, kata Allah, tidaklah saya ridho kepada engkau sebagai tempat lahum buat hambaku yang beriman, buat hambaku yang paling amalnya paling baik. Ya, antala syai'an, kau bukan apa-apa lagi sekarang. Masya Allah, dunia udah ditolak oleh Allah seperti itu. Jadi Allah sendiri nggak ridho, Allah sendiri nggak rela, Allah sendiri nggak senang dunia ini menjadi tempat buat hamba-hambanya Allah yang beramal soleh. Kenapa? Karena dunia ini udah nggak ada apa-apanya. Bahkan kata Allah, kuni, jadilah engkau hai dunia habaan manturon, debu yang bertaburan. Jadi debu aja udah habis. Memang kan dunia itu seperti itu, ibu-ibu. Ya. Apa yang dunia, jangankan nanti di akhirat, di dunia sekarang aja nih, semua dunia ini semuanya jadi debu kalau kita nggak manfaatkan keberadaan dunia sebaik-baiknya. Coba kita makan, apa yang kita makan akhirnya semuanya jadi apa? Kotoran. Ya, semua dunia yang kita minum, yang kita usahakan, yang kita kejar, yang kita pikirkan, semua dunia pada akhirnya semua jadi ya habaan mansuron, sesuatu yang sia-sia, nggak ada manfaatnya kalau kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fatasiru, maka jadilah itu dunia habaan mansuron, debu yang bertaburan, habis begitu aja udah habis. Ya, makanya rugi besar kalau orang punya dunia tapi tidak dimanfaatkan buat kepentingan akhirat. Wa dzukira, dan disebutkan an Ibni Abbasin, dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu, bahwasanya qala, beliau berkata, yu'ta bid dunya yaumal qiyamati, akan didatangkan dunia nanti pada hari kiamat, ala suratin ajuzin syamto'a zarqo'a badiyati abyaniha an yabiha musyawwahi khalqiha. Masya Allah, bahwa nanti di hari kiamat Allah datangkan dunia ala suratin ajuzin, ya, dalam bentuk seperti nenek-nenek. Yang namanya nenek-nenek, Bu, ada yang cakep. Ada maunya dua aja. Syamto'a, artinya baca syamto'i karena ini isim gue munsharif, jadi syamto'a, berubah. Zarqo'a, jelek. Jelek sini bilangnya, ya. Dibedakin, di lipstikin, jelek juga udah. Badiyati anyabiha, dan juga tampak gigi-gigi yang udah mulai ompong. Musyawwahi khalqiha, dan juga bentuknya juga udah jelek. Masih cakep ya, masih gagah. Jeleknya biasa apa yang ngomongnya? Ya, tuh, tapi memang dibentukkan seperti itu. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan salah satunya didatangi, ya, dengan seorang nenek-nenek. Lantas Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa, siapa itu yang datang berbentuk nenek-nenek? Man hiya, siapa itu perempuan nenek-nenek yang udah bentuk kayak begitu? Kata malaikat Jibril, itulah dunia. Tuh, ya, dunia. Jangankan nanti di yaumil qiyamah, waktu Rasulullah Isra Mi'raj aja udah seperti nenek-nenek seperti itu. Lantas la yaroha ahadun illa karihaha, tidaklah
melihat kepada dunia seorang pun, la yaroha ahadun, tidaklah melihat kepada dunia seorang pun, illa kecuali karihaha, benci. Kenapa? Ya nenek-nenek begitu udah bentuk udah ubanan, jelek, giginya ompong, ya. Tapi apa yang terjadi? Fatashriku 'alal khalaiqi, ya, fatashriku 'alal khalaiqi fayuqalu lahu, ya, fatashrabu 'alal khalaiq, maka itu dunia memuliakan, merasa mulia atau menganggap mulia, alal khalaiq, di hadapan para makhluk-makhluk Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan oleh Allah kepada makhluk pada saat itu, ata'rifuna hadhihi, apakah kau kenal, apakah kau tahu apa ini? Nenek, apa yang berbentuk nenek-nenek? Fayaquluna, orang-orang pada saat itu di yaumil qiyamah menjawab, na'udzubillah min ma'rifatiha, na'udzubillah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kenal kepada itu nenek-nenek yang seperti itu. Fayuqal, maka dikatakan oleh Allah, karena manusia pada saat itu nggak ada yang tahu itu siapa nenek-nenek yang kayak begitu, maka Allah menjawab, hadhihi dunya allati tafakhartum biha wa taqataltum 'alaiha, inilah dunia, hadhihi dunya, inilah dunia, allati yang mana tafakhartum biha, engkau merasa bangga waktu hidup di dunia. Tuh, ya sekarang kita dengan apa yang kita punya daripada barang dunia, kita merasa bangga, ya, kita merasa hebat dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kecantikan dan lain sebagainya, kita merasa bangga. Tapi nanti di sono di yaumil qiyamah kita nggak mau kenal. Itulah gambaran dunia seperti itu. Wa taqataltum 'alaiha, dan kamu main bunuh-bunuhan karena dunia. Kan banyak sekarang saudara nggak kenal saudara gara-gara harta dunia. Tuh, ya. Bahkan kalau kita lihat di televisi kemarin tuh, ya, anak nuntut ibunya, anak nuntut orang tua gara-gara apa? Warisan, gara-gara harta, gara-gara tanah. Itu dunia seperti itu. Makanya benar kata Nabi, wa taqataltum 'alaiha, engkau saling membunuh gara-gara urusan dunia. Inilah dunia gambarannya. Dulu di dunia kita berebutin, dulu waktu kita hidup di dunia, sekarang yang kita rebut-rebutin. Sekarang kita hidup di dunia, kita merasa bangga, merasa hebat dengan apa yang ada di dunia. Tapi nanti Allah bentukkan di yaumil qiyamah, kita sendiri merasa kagak kenal. Itulah gambaran dunia. Ya, kenapa? Karena memang dunia ini tempatnya makanya dunia banyak yang diambil beberapa kata. Pertama, dunia diambil kata-kata dani, ya, ada dua, ada kata dunia itu diambil kata-kata dana, dana itu dekat. Ada yang kedua dani, dani itu adalah sesuatu yang hina, dunia itu adalah sesuatu yang hina, ya. Maka orang yang ada di dalam dunia ini, kalau mereka hanya mementingkan dunia, maka sama mereka mendapatkan daripada kehinaan dunia, ya. Kaya, orang kaya hina, orang miskin hina, orang nggak punya jabatan hina, orang ya punya jabatan juga jadi hina. Tapi tergantung kaya yang seperti apa yang jadi hina, orang yang punya jabatan seperti apa yang menjadi hina, kan begitu. Nggak semuanya, tergantung apa yang mereka gunakan daripada barang dunia. Wa ruwiya, diriwayatkan fi khabarin akhara, di dalam hadis yang lain, annahu, bahwasanya yu'maru biha, diperintahkan oleh Allah biha, dengan dunia, fatal finnar, maka dilemparkanlah itu dunia ke dalam api neraka. Fatakulu, maka dunia itu berkata, tatkala Allah lemparkan dunia itu ke dalam api neraka, dunia itu berkata, ya Rabbi, ya Allah, aina, ya, aina atba'i wa ashabi, di manakah para pengikut-pengikutku dan juga sahabat-sahabatku? Fayalhaquna biha, maka mereka juga semuanya dilempar ke dalam api neraka. Dunianya masuk neraka, maka orang yang cinta kepada dunia juga dilempar ke dalam api neraka. Mudah-mudahan aja nih kita, Bu, ya, setiap ngaji, kita ngaji namanya ini,
kita ngaji sekarang atau kita ngaji, kita luangkan waktu, ini namanya kita nggak terlalu cinta kepada dunia. Kalau dibilang kita nggak cinta sama dunia, bohong. Karena apa? Karena kita perlu dunia, tapi kita nggak habiskan waktu kita, nggak habiskan umur kita, kita nggak habiskan tenaga kita semuanya buat dunia. Buktinya mana? Ini kita luangkan waktu cuma sesaat, sejam, hanya buat menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yakunu laha adzabun, ya, li'annahu la dzanbalaha. La yakunu laha, tidak ada bagi dunia adzabun, azab. Jadi dunia ini nggak diazab oleh Allah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya itu dunia la dzanbalaha, nggak punya dosa, ya. Walakinnaha, akan tetapi tulqa finnar, dilemparkannya itu dunia ke neraka, likayyaroha ahluha, supaya melihat kepada dunia penduduk-penduduk dunia. Fayarawna hawanuha, fayarawna hawanaha, maka mereka melihat bagaimana hinanya itu dunia. Jadi dunia dilemparkan ke dalam api neraka bukan karena diazab oleh Allah, karena Allah pengen perlihatkan kepada orang yang cinta kepada dunia bagaimana hinanya daripada itu dunia. Apa yang kita perjuangkan sekarang di dunia ini, nanti di sono nggak ada apa-apanya, habaan mansur, seperti debu yang bertebaran, itu doang. Makanya sia-sia kalau orang hanya hidupnya buat berpikir hanya buat dunia, itu rugi besar. Makanya kita punya harta, jalankan harta kita buat akhirat. Kita punya kita punya anak, itu kan hanya barang dunia semua. Kita punya jabatan, pangkat, apa aja jabatan kita sekecil apapun, perjuangkan buat akhirat. Makanya Allah azab dunia bukan karena ada dosa, tapi supaya mereka melihat bagaimana hinanya itu dunia. Kama annal autana, sebagaimana sesungguhnya itu para berhala ju'ilat finnari, dimasukkan juga oleh Allah ke dalam api neraka. Nah, berhala terbuat dari apa? Batu itu benda mati, dia nggak berbuat dosa. Kenapa? Karena itu batu dibikin oleh manusia, dijadiin patungnya disembah oleh manusia. Dia nggak berbuat salah, dia nggak mau. Cuma Allah masukkan dia ke dalam neraka bukan karena diazab, tapi karena pengen kasih lihat orang yang menyembah itu berhala, bahwa berhala yang kamu sembah tidak ada manfaatnya. Tuh, hinanya seperti itu, ibu-ibu. Nauzubillah min dzalik. Ini gambarannya. Wa huwa qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Innakum, sesungguhnya engkau, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang engkau sembah selain dari Allah, hasabu jahannam, itu adalah umpan, ya, umpan buat neraka jahannam. Jadi apa yang disembah selain Allah itu sebagai umpan doang, kayak kita mau mancing biar dapat ikannya pakai umpan. Nah, umpan untuk neraka jahanam apa? Apa yang mereka sembah selain Allah. Antum laha waridun, ya, keadaan engkau ke dalam neraka jahanam, waridun, kau bakal masuk. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Wala yakunu lil authani uqubatun, dan tidaklah ada lil authan, buat para berhala itu uqubatun, siksaan. Sama kayak dunia, dia nggak disiksa masuk neraka, cuma Allah kasih lihat bagaimana hinanya daripada apa yang mereka sembah. Walakin, akan tetapi, li ziyadatil uqubati wal hasrati li ahliha, untuk menambahkan siksaan dan kerugian, penyesalan li ahliha, buat orang-orang yang menyembah kepada berhala. Jadi ditambahin siksaannya oleh Allah gara-gara itu Tuhan yang mereka sembah masuk ke dalam api neraka. Itulah gambarannya seperti itu.
Wa kadzalika dunia, kata ulama, begitu juga yang namanya dunia, ya, ju'ilat finnar, ya, dimasukkan atau dijadikannya itu dunia finnar, masuk ke dalam neraka, li ziyadatil uqubati wal hasrati li ahliha, untuk menambahkan siksaan dan kerugian buat orang-orang yang cinta kepada dunia. Litakuna lahu, sehingga jadilah buat mereka yang cinta kepada dunia ziyadatul hasrati, menambahkan daripada kerugiannya. Ya, baru nyesel, kenapa dulu habis hidupnya buat hanya dunia. Nyesalnya kapan? Entar kalau udah di akhirat baru dilihat bagaimana dunia ini sebagai sesuatu yang gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya kan dikata Nabi ya, kun fid dunya gharibun ya awa biras sabil. Jadilah dunia ini, jadilah kau hidup di dunia bagaikan orang yang dalam perjalanan. Orang yang namanya perjalanan singgah, yang namanya singgah bu cuma berapa? Sesaat. Kita kepanasan, ya, mau neduh apakah selamanya berteduh? Kan enggak, panasnya hilang, hujannya hilang, kita pergi. Nah, dunia itu bagaikan demikian. Ini kita lagi singgah doang nih. Berapa lama? Ya tergantung umur kita dan masing-masing. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, 70, bahkan ada yang baru lahir ke dunia langsung mati. Nah, itulah kenapa, karena Allah kasih singgah dia sebentar, ya. Itu gambarannya seperti itu. Wa kadzalika dunya fayan bagi lil mukmin, maka dinasihatkan oleh pengarang kitab, fayan bagi, maka seharusnya lil mukmini, bagi orang mukmin, ayyamala lil akhirati, untuk beramal buat akhirat, ya. Wala yashtagilu bid dunya, janganlah kau sibukkan dengan urusan dunia, illa kecuali miqdaru mala budalahu minha, sekedar mala buddha, sesuatu yang harus buat kamu minha, daripada barang dunia. Sekedar buat makan, sekedar buat ini, udah jangan kita habiskan. Min ghairi ayyata'allaqa qalbuhu biha, jangan sampai terikat hati kita kepada dunia. Mau sedekah takut, mau bayar zakat nggak mau, ya, buat ibadah nggak ada waktu, buat sholat susah, buat ngaji apalagi. Itu namanya orang yang terikat kepada urusan dunia. Jangan sampai orang yang punya beriman kepada Allah, hatinya ya ta'ala terikat banget kepada dunia. Makanya ya salah satunya kita, makanya cintanya Allah kepada manusia, Allah kasih waktu tuh buat kita sholat. Kalau Allah nggak wajibin sholat pun kita nggak bakal sholat. Ya, itu cintanya Allah kepada manusia. Bagaimana caranya supaya menunjukkan manusia itu meluangkan waktu buat ibadah kepada Allah. Warwiya, diriwayatkan an Isa bin Maryam salawatullah wassalamu alaihi, annahu, bahwasanya Nabi Isa qala, berkata, ajaban lakum, ya, ta'maluna lid dunya wa antum turzakuna fiha bighairi amalin. Masya Allah, ajaban, satu keanehan, lakum, buat kamu semua, ta'maluna lid dunya, mereka bekerja beramal buat dunia, mereka bekerja, mereka beramal buat dunia, wa antum turzakuna fiha, sedangkan kamu Allah berikan rizki di dunia bighairi amalin, tanpa harus bekerja. Kenapa? Karena rezeki manusia udah Allah tentuin, ya. Man fil ardi dabat fil ardi alaihi, apa? Ada dalil kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa setiap yang berjalan di atas bumi illa 'alallahi rizquha, semua kullu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya, semua apa yang berjalan di atas dunia ini illa, kecuali 'alallahi rizquha, rezekinya udah Allah tentuin nih, ya. Kita kerjanya rajin, kita kerjanya giat, orang kerjanya hebat, yang rezekinya segitu aja udah, ya. Manusia cuma bisa berikhtiar, manusia cuma bisa usaha, tapi kaya enggaknya, berapa banyak dikitnya itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dikatakan ajib, satu keanehan buat kamu semua, mereka bekerja buat dunia sedangkan rezeki kita udah ditanggung oleh Allah min ghairi amalin. Tapi wala ta'maluna lil akhirati, dan mereka tidak beramal buat akhirat. Wa antum la turzaquna fiyya bighairi amalin, sedangkan kamu tidak diberikan rezeki di akhirat bighairi amalin, tanpa beramal. Maka disebut apa? Amal soleh. Ya. Kenapa disebutnya amal soleh? Karena yang namanya kesolehan, kebaikan harus dikerjakan. Nggak dikerjain nggak bakal dapat amal soleh. Itu diantaranya. Dunia sekarang kita lihat aja banyak tuh ya, kalau buat mungkin buat kadar iman kita nih yang kayak begini kita belum sanggup. Coba kita lihat para wali-wali Allah, para ulama-ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka kerja enggak, ngapa-ngapain enggak, cuma mereka habis waktunya banyak buat ibadah. Ya, mereka habiskan waktu dan tenaga mereka, pikiran mereka hanya buat menyampaikan ilmu Allah, tapi rezeki mereka ada banyak. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan apa? Wa turzaquna bighairi amalin. Engkau diberikan rezeki tanpa pakai amal. Dunia itu nggak pakai beramal juga dapat rezeki kita, kan begitu ya. Kalau buat kelas kita nih Bu, belum sanggup kita begini, gimana kita mau makan kalau nggak kerja, bagaimana kita mau dapat duit kalau nggak usaha, kan begitu. Tapi kalau kita lihat ya, orang yang udah yakin kepada Allah, mereka habiskan waktunya, tenaga, pikirannya buat berjuang di jalan Allah, hanya buat dakwah, hanya menyampaikan ilmu Allah, tapi buktinya mereka bisa makan, mereka bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Nah itu artinya apa? Jangan habiskan waktunya hanya untuk mengejar dunia, tapi tidak beramal buat amal akhirat, kerugian besar. Warwa Abu Ubaidah al-Asadi an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man ushriba qalbuhu hubbad dunya iltaqo qalbihi, ya, iltaqo qalbuhu minha bithalatin. Kata Nabi, man ushriba, kalau syaraba yasrubu minum ya, tapi di sini nggak enak arti minum. Man ushriba, barang siapa yang diresapi, yang diresap artinya yang resap, yang diambil, qalbuhu hatinya, hubbad dunya, cinta kepada dunia. Barang siapa yang diresap apa, barang siapa yang diambil hatinya, semuanya hanya untuk cinta kepada dunia, iltaqa qalbuhu minha bisalatin, maka akan terikat hatinya dengan dunia 3 perkara. Jadi kalau orang udah hatinya cuma aja dunia doang dah, ya, nggak ada kepikiran buat akhirat, maka hatinya akan terikat 3 perkara. Pertama, syughlun la yanfa'u ana'uhu, ya, syughlun la yanfa'u ana'uhu, wa amalun la yablughu, ya, muntahahu, wa hirsun la yudraku anahu, ya. Pertama, syughlun, sibuk ya, hatinya sibuk terus. La yanfa'u anauhu, yang tidak pernah mengenal capek. La yanfa', pakai apa itu habis, yang enak bahasa kitanya, nggak habis-habisnya daripada rasa anak capeknya. Orang kalau udah cinta sama dunia nggak ada capeknya, ya. Syughlun, kesibukan, la yanfa'u anauhu, yang tidak pernah habis daripada capeknya. Kejar dunia pagi, orang sanggup tuh nggak tidur dari pagi sampai pagi, bahkan ada cerita orang berapa hari kagak tidur. Coba ngaji begini, baru 15 menit udah ngantuk. Ini kita ngaji baru 15 menit nih udah ngantuk, ya, ngeliatin jam mulu, udah apa berhujan lagi nih, mumpung agak hujan berhenti dah nih, ya. Tapi kalau orang cinta kepada dunia, masya Allah, nggak ada capeknya, nggak ada rasa letihnya. Satu, itu memang bukti nyata kayak begitu. Ya, sebaliknya begitu juga orang kalau udah cinta kepada akhirat. Kalau kita lihat para ulama-ulama tuh, ya, kalau kita lihat kayak ada seorang ulama tuh, Syekh Abu Yadim Yati yang di Banten, yang di Cidahu, masya Allah. Ya, saya pernah tinggal di sana soalnya dulu.
Kalau kita lihat tuh nggak ada waktu tidurnya dia. Paling tidur tuh jam 2 jam doang. Sehari tidur 2 jam. Karena habis subuh nih beliau terima tamu. Habis itu ngaji. Ya, mulai lagi istirahat tuh jam 7 selesai. Jam 7 selesai sampai jam 9. Kenapa? Karena kita santri buat masak, buat nyuci, buat masak, buat nyuci gitu. Ntar jam 9 ngaji lagi sampai menjelang zuhur. Ya, menjelang zuhur kita sholat dulu berjamaah. Selesai itu istirahat, ngapain? Makan siang. Jam 2 ngaji lagi terus sampai menjelang maghrib. Maghrib berhenti karena persiapan mandi apa dan sebagainya, persiapan buat sholat maghrib berjamaah sampai jam 12 malam. Jam 12 malam baru bisa tidur. Bangun lagi jam 2 nggak tidur lagi. Terus begitu setiap hari. Sanggup? Berat buat kita. Ya, saya ini cuma seminggu di Solo. Ya, karena memang nyari berkahnya doang. Karena kalau kita lihat ulama-ulama besar begitu, kita cuma ngambil keberkahan biar kita nyambung ilmunya, sangatnya, keilmuannya sambung dengan ulama-ulama besar seperti itu. Ya, itu diantaranya. Yang satu, yang kedua, wa amalun la yablughu muntahahu. Ya, dia punya angan-angan, punya cita-cita, la yablughu muntahahu, yang nggak pernah sampai daripada ujungnya. Ya, punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan terus sepanjang-panjangnya, nggak pernah habis-habisnya. Umurnya udah sampai, cita-citanya masih jauh. Ya, matinya tinggal besok, keinginannya masih 10 atau 20 tahun yang akan datang. Naudzubillah. Itu orang yang cinta kepada dunia. Yang ketiga, wahirsun la yudraku anahu. Ya, rakus, wahirsun, rakus la yudraku, yang tidak didapati anahu, ujungnya juga nggak habis-habis sudah. Ya, rakus terus, bawaannya lapar aja, bawaannya kurang aja, bawaannya tidak punya aja. Kenapa? Karena punya sifat rakusnya itu yang nggak pernah ada ujungnya. Wa dunya talibatun wa matlubatun. Dunia ini orang yang menuntut atau yang dituntut. Wal akhiratu talibatun wa matlubatun, sama. Akhirat juga orang yang menuntut, orang yang mencari atau yang dicari. Ya. Paman talabal akhirata, maka barang siapa yang mencari akhirat, ya, talabat hudunya hatta yastawfiya minha rizqahu. Ya, barang siapa yang mencari akhirat, talabat hudunya, maka dunia akan mencari itu orang. Kalau kita cari akhirat, dunia bakal nyari kita. Hatta yastawfiya, sehingga akan dipenuhi minha, daripada dunia, apanya? Rizqahu, rizkinya. Orang kalau nyari akhirat, rezeki dunianya dapat. Kalau istilah guru saya dulu begitu, Bu. Ya. Kalau kata Ki Amir Hamzah dulu, beliau pernah waktu saya jadi santri, beliau bilang apa? Kamu jadi santri aja, mengaji doang, makan dapat, nggak pakai bayar. Karena di situ nggak pakai bayaran, kita ngaji dulu. Ya, Ki Amir Hamzah tuh sampai sekarang pesantrennya nggak pakai bayar. Masya Allah, santrinya makan 3 kali. Ya. Gurunya makan 2 kali, tapi santrinya makan 3 kali, bahkan bisa 4-5 kali. Kenapa? Malam-malam bikin nasi goreng. Ya, kayak kita ngaji, kayak ada orang ibadah. Ya, kalau kita nyari akhirat, dunianya pasti. Makanya ada pepatah dulu kan, nanam padi, rumput ngikut. Kan begitu ya, nanam padi, rumput ngikut. Kan padi itu bagaikan akhirat, rumput itu bagaikan dunia. Tanam padi, rumput ngikut. Tapi kalau nanam rumput, padi nggak ada yang tumbuh. Kalau tumbuh padi, masya Allah. Paman waman tolabat dunia, barang siapa yang mencari dunia, tolabatul akhirah, maka akan dicari juga oleh akhirat itu orang. Ya, hatta ya'tiyahul mauta, sampai datang kepadanya kematian. Fayahudzuhu baghtatan, maka akan diambil nyawa orang tersebut secara tiba-tiba. Apalagi zaman sekarang, Bu, banyak orang yang mati tiba-tiba. Kenapa? Ketakutan dan lain sebagainya, akhirnya pada mati. Inilah gambaran bagaimana orang yang cinta, terlalu cinta kepada dunia.
Warwa Ibrahim ibnu Yusuf an Kinanah, diriwayatkan oleh Ibrahim ibnu Yusuf dari Kinanah, qala balagoni an Abi Hazim, telah sampai kepadaku ini berita dari Abi Hazim, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, wajadtud dunya syai'aini, saya dapatkan dunia itu dua macam. Ya, kata beliau, saya dapatkan dunia ini dua macam. Pertama, syai'an minha huwa li la yafutani. Kata Imam Abi Hazim, saya dapat di dunia dua macam. Syai'an minha, sesuatunya yang pertama, huwa ialah huwa li, itu dunia buat saya, la yafutani, yang gak bakal hilang buat saya. Jadi dunia buat kita, dan jatah dunia kita itu gak bakal hilang. Wa syai'un minha, dan sesuatu di antara dunia lagi li ghairi, buat yang orang lain. Fala udriku, saya gak bakal dapatin itu. Kalau memang milik saya, ya jadi punya saya. Tapi apa yang dari barang dunia milik saya bukan punya saya semua. Kenapa? Lil ghairi, akan jadi milik orang. Fala udriku, saya gak bakal dapatin. Ya, ada gambarnya nggak di sini? Ma'alladzi li min ghairi, ya. Mana'a, bukan ma'a ya. Mana alladzi li min ghairi, ya, yang telah mencegah, alladzi yang mana li milik saya, min ghairi dari selain saya. Kama mana alladzi li ghairi minni, sebagaimana tercegahnya punya orang lain dari saya. Ya. Jadi dunia itu seperti itu, ada milik saya yang gak bakal hilang, ada sesuatu yang lain milik orang dan saya gak bakal dapetin. Kalau yang milik saya, orang lain gak bakal bisa mencegah, emang rezeki saya udah. Tapi kalau bukan rezeki saya, mau usaha bagaimanapun itu dunia gak bakal kita dapetin. Itu maksudnya demikian, ya. Fafi ayyi hadaini afna umri. Maka ini ulama berkata, kata Imam Hadim, fafi ayyi hadaini afna umri, dengan dua perkara ini mana yang kita habiskan umur kita. Ya, dari dua perkara ini mana yang kita habiskan umur kita. Sesuatu yang memang milik kita gak bakal hilang, atau sesuatu milik orang yang gak bakal kita dapetin. Nah, umur kita habisin yang buat yang mana nih? Yang milik kita yang gak bakal hilang, atau milik orang yang gak bakal kita dapetin. Ya. Wajadtud dunya, di sini ada keterangannya nggak nih? Fadlihu alaihi wa syai'an min. Apa bu yang milik kita? Yang milik kita yang rezeki kita udah, ya, yang udah masuk ke dalam diri kita, yang udah kita makan, yang udah masuk ke dalam mulut kita, yang bahkan yang udah masuk ke dalam perut kita, itu rezeki kita. Orang mau ambil nggak bakal bisa, ya. Tapi kalau udah milik orang lain, jangan kita, gak bakal kita dapetin. Itu rezekinya begitu, ya. Mana yang kita habiskan? Kalau yang kita habisin semuanya umur kita buat apa? Buat yang udah rezeki kita yang udah ditanggung, apa sesuatu yang milik orang lain. Wa wajadtu ma u'tiya minad dunya syai'aini, dan saya dapati, ya, sesuatu yang diberikan dari dunia ini dua perkara. Kata Imam Hadim, Abi Hadim mengatakan, saya dapati dari apa yang diberikan, dari apa yang diberikan minat dunia, dari dunia, syai'aini, dua perkara. Syai'an minha, sesuatu daripada bulan dunia, ya'ti ajaluhu qabla ajali, datangnya itu sesuatu dari dunia qabla ajali, sebelum datang ajal, ya. Datangnya barang dunia kepada kita sebelum ajal itu datang kepada kita. Fa'aglibu alaihi, maka kita bisa menguasainya, ya, alaihi, daripada barang dunia tersebut. Wa syai'an minha, ada sesuatu yang lain daripada barang dunia, ya'ti ajali qabla ajali, datang ajal kita sebelum itunya, barang itu datang kepada kita. Ya kayak begini bu, kadang-kadang kita berpikir kita pengen punya rumah yang bagus, yang mewah, yang
begede apa itu namanya ajal, apa, kepengenan. Ajal tuh kepengenan kita. Rumahnya belum dapat tapi matinya datang duluan, kan begitu ya. Kepengenan kan macam-macam, banyak tuh ya. Ya ada juga emang kita pengen nih ini barang dunia datang, kitanya masih hidup. Nah itu kan kita ngerasain. Ajarnya apa? Sesuatu yang diberikan kepada saya dari barang-barang dunia ada dua macam. Ada sesuatu yang datang itu barang dunia, ajal saya belum datang, artinya masih hidup. Ada ajal saya udah mati, barangnya belum datang juga. Kayak kita pengen, saya bilang tadi contohnya, kita pengen rumah gede, bagus, mewah, ya dan lain sebagainya, lengkap dengan segala macam perabotannya, belum kita punyain, keburu mati. Fa'amutu wa atrukuhu, maka saya mati, wa atrukuhu, dan saya tinggalkan, li ghairi, buat orang lain. Papi aiha zaini, dari dua perkara ini, aqsa rabbi, ya, kita bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah. Ya. Ini satu gambaran bahwa yang dikatakan barang dunia sesuatu yang nggak pasti. Ya, kita pengenin tapi belum dapat. Sesuatu yang nggak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita inginkan tapi kita miliki. Ini diantara sesuatu yang memang ada pada diri manusia seperti itu. Inilah gambarannya, ya. Apa yang sesuatu yang ada buat kita, ya udah, jangan kita risaukan. Kalau yang nggak ada pada kita, la udriku, nggak bakal kita dapat. Kalau kita nggak, memang bukan rezeki dari Allah, mau diusahain bagaimanapun juga itu nggak bakal kita punya. Karena apa? Karena memang bukan rezekinya kita, bukan milik kita. Orang usaha bagaimanapun kok dia bisa, kok saya enggak. Yang rezekinya dia ada, rezekinya kita kan begitu. Betul. Waruya wallahu a'lam.